Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki rahmah, kasih sayang. Di dalam hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ja'alallahu rahmah mi'ata juz'in. Allah menjadikan rahmat itu, kasih sayang itu menjadi 100 bagian. Fa'amsaka indahu tis'atan wa tis'in, dan Allah menyimpan 99 dari rahmat. Wa anzala fil ardi juz'an wahidah, dan Allah menurunkan satu rahmat saja di bumi. Famin dzalikal juz, dari satu bagian itu yatarahamul khalaik, maka makhluk-makhluk berkasih sayang. Hatta tarfa'adda baha firaha an waladiha khafiyatan an tusibahu, sampai-sampai dari kasih sayang yang diturunkan Allah yang cuma satu bagian itu, maka kita lihat hewan ada induknya, dia mengangkat kakinya, khawatir menginjak anaknya. Ini rahmat Allah yang cuma satu diturunkan di dunia, maka bagaimana rahmat Allah yang 99 yang nanti ada di akhirat sana. Maka tatkala Allah menciptakan makhluknya, lamma khalaqallahul khalqa, kata baginda Rasul, tatkala Allah menciptakan makhluknya, kataba fi kitabin fahuwa indah, maka Allah mewajibkan untuk dirinya fauqal arsy, ya, di dalam kitab yang ada di atas arsy, inna rahmati taghlibu ghadabi, sesungguhnya kasih sayangku akan mengalahkan murkaku. Kasih sayang Allah lebih banyak daripada murkanya Allah. Pernah ada satu kejadian diceritakan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Ada segolongan orang tawanan didatangkan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam tawanan itu ada orang perempuan, kemudian juga di antara mereka juga ada anak kecil yang masih bayi, ya. Karena bayi ini menangis, maka wanita yang lain kemudian mengambilnya, kemudian menggendongnya dan menyusuinya melihat bayi ini menangis. Maka baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, sahabat, coba lihat ibu-ibu itu yang menyusui anak bayi yang nangis tadi, apakah dia tega akan melemparkan bayinya ke api, ya, membuangnya ke api yang besar? Tentu tidak. Maka kata baginda Rasul, Allahu arham bi ibadihi min hadihi bi waladiha. Allah lebih belas kasih kepada hambanya mengalahkan kasih sayang ibu itu kepada anaknya. Jadi kalau ibu itu tidak akan mungkin dengan kasih sayang akan melempar anaknya ke api yang besar, Allah juga demikian tidak akan melempar hambanya ke neraka dengan kasih yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu masuk surga karena rahmat Allah. Baginda Rasul bersabda, la yudkhila ahadan amaluhu al-jannah, tidak ada seorang pun dia masuk surga gara-gara amalnya. Para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah anda juga demikian? Panjenengan masuk surga gara-gara rahmat Allah dan amal panjenengan tidak bisa memasukkan ke surga? Qala la, iya tidak, amalku tidak bisa mengantarkan aku ke surga, wala ana. Jadi semua itu karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hadis yang lain, dalam Al-Mustadrak ala Sahihain yang ditulis oleh Imam Al-Hakim, diceritakan
Dalam kisah yang populer itu, ada orang beribadah 500 tahun dan dia ada di puncaknya gunung, tidak bermaksiat, la ya'sillah tarfata ain, dia tidak pernah bermaksiat sekejap mata pun, karena nggak pernah ngintip. Mau ngintip apa orang ada di puncak gunung sendirian, nggak pernah ghibah ngerasani orang, nggak ada orang yang nggak dirasani. Nah, siangnya berpuasa, malamnya qiyamul lail, pagi dia turun ke lereng gunung untuk memetik buah-buahan untuk buka puasa, kemudian dia kembali dalam puasanya dan beribadah terus seperti itu. Singkat cerita, orang itu mati. Begitu mati, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk memasukkannya ke surga. Begitu Allah memanggil malaikat, "Hei malaikat, adkhilu abdi al-jannah bi rahmati." Masukkan hambaku ini ke surga bi rahmati, dengan rahmatku. Orang itu kemudian mengatakan, "Rabbi bi amali." Wahai Tuhanku, masukkan aku ke surga dengan amalku. Mosok amalku 500 tahun gak tahu maksiat, ibadah tok gak diregani belas. Aku gak mau masuk surga karena rahmatmu. Aku kepingin masuk surga sebagai balasan dari amal. Allah kemudian memerintahkan malaikat lagi, "Adkhilu abdil al-jannah bi rahmati." Wahai malaikat, masukkan dia ke surga karena rahmatku. Orang itu ngomong lagi, "Bal bi amali." Tidak ya Allah, aku tidak mau masuk surga karena diwelasi. Aku kepingin masuk surga karena jerih payahku 500 tahun beribadah. Maka kemudian Allah berkata kepada malaikatnya, "Hei malaikat, wis ngene ae. Qayisu bi ni'mati alaihi wa bi amalihi." Wahai malaikat, silakan timbang nikmatku dan amalnya. Nikmat yang aku beri kepada orang tersebut dan amal yang dilakukan oleh orang tersebut. Timbangan. Dan yang pertama ditimbang itu adalah nikmatul basar, nikmat memiliki mata. Di satu sisi 500 tahun dia beribadah. Ternyata begitu ditimbang dengan nikmat mata saja, ibadah 500 tahun itu kalah. Masih lebih berat nikmatnya mata. Wa baqiyat ni'matul jasad fadlan alaihi, dan masih tersisa nikmat jasad yang lain, telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, paru-paru, jantung, ginjal, semuanya masih belum dihitung. Dengan mata saja sudah habis itu. Maka kemudian karena ibadahnya tidak disebanding dengan nikmatnya, maka kemudian Allah memanggil malaikat, "Malaikat, adkhilu abdi an-nar." Masukkan orang ini ke neraka. Karena ibadahnya enggak sebanding dengan nikmatku. Seakan nikmatku ketimbang ibadahnya. Masukkan ke neraka. Fayujarru ilan nar. Maka orang itu diseret sama malaikat, mau dilempar ke neraka. Fayunadi, maka orang itu bengok-bengok, "Rabbi birahmatikum adkhil jannah." Ngipun Gusti, masukkan aku ke surga dengan rahmatmu gitu. Aku tidak mau masuk neraka gitu. Lah iya, awakmu rewel lah. Kok mau lah wis mlebu ta. Lah kamu itu bisa beribadah, siapa yang menjadikan kamu kuat beribadah? Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu berpuasa, disediakan buah-buahan, air dan seterusnya, siapa yang menyediakan semuanya? Aku, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua itu karena rahmatnya Allah. Maka masuk surga pun dengan rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita juga masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Audio Jungle.